Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah bersama-sama tadi membacakan umul kitab suratul Fatihah, dilanjutkan dengan Yasin dan juga tahlil, di mana itu semua insyaallah pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah yang tadi telah kita sama-sama sebutkan, terkhusus untuk Bapak Baginda Muhammad Yusuf Irman bin Muhammad Baginda Irman Khalid, di mana pada malam hari ini merupakan malam ke-40 hari atas berpulangnya almarhum ini menghadap ilahi Rabbi. Alhamdulillah, doa-doa kita telah kita sama-sama sampaikan. Sekali lagi kita saat ini berdoa, akan tetapi nanti selanjutnya mungkin bisa jadi kita yang akan didoakan oleh orang lain. Maka oleh karena itu kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Apa itu hari esok? Inilah yang namanya kematian. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap Jumat khatib selalu membacakan ayat ini. Wasiat, peringatan untuk kita agar kita selalu bersama-sama mempersiapkan diri. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan karena apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, karena kematian ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lain yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu kapan dia akan dipanggil. Sahabat juga sempat berbicara kepada Nabi, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong nanti jikalau saatnya aku tiba menghadapmu, beritahu aku, kasih tanda kepadaku agar aku bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tapi itulah doa kita. Tapi sekali lagi, tatkala ajal datang, maka dia tidak akan lagi permisi kepada kita. Diundang ataupun tidak diundang, yang namanya maut pasti akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal maut datang kepada kita, maka dia tidak akan bisa lagi dimajukan ataupun dimundurkan. Sekali lagi, ketika maut ini datang, kita hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti saat ini, tidak ada siapapun yang mau ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Istri tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya. Suami tentunya juga tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya. Orang tua tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Begitu juga anak tidak ingin ditinggalkan oleh orang tuanya. Setiap kita tentunya tidak menginginkan kalau orang yang kita cintai di dunia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, inilah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi dengan yang namanya kematian ini. Sekali lagi, bagaimana kita menyikapi dengan menghadapi kematian ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kami akan sampaikan bagaimana Allah firmankan di awal, kita dituntut untuk mempersiapkan diri. Apa yang harus kita persiapkan?
Apa yang harus kita perbuat di dunia ini agar tatkala kita nanti menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan yang husnul khatimah. Insyaallah almarhum ini, Bapak Yos ini, Baginda Muhammad Yusuf ini, dipanggilnya beliau dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena di saat-saat akhir beliau kami paham benar, dan memang kami yang mengajarkan. Dalam semangat beliau membaca Al-Quran, semangat beliau menuntut ilmu, inilah insya Allah yang akan membawa beliau kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal sekarang bagaimana kita, ya Bu, Pak, bagaimana kita? Apakah kita bisa nanti seperti Bapak Yos ini, dipanggil dalam keadaan beliau cinta kepada Allah, belajar membaca Al-Quran, belajar ibadah, memperdalam ibadah lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita nanti bisa seperti ini? Wallahu a'lam. Maka oleh karena itu sekali lagi kita sekarang mari kita kembali kepada diri kita. Bagaimana kita? Kalau kita merasa saat ini kita masih jauh dari Allah, saat ini kita belum dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Sekali lagi, mari kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kita tahu banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali kemewahan-kemewahan yang sudah kita nikmati di dunia ini. Banyak sekali. Bahkan terkadang karena kemewahan dunia ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, yuk mari bersama-sama kita mempersiapkan diri agar diri kita ini menjadi lebih baik nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini merupakan ladang. Sekali lagi, dunia ini merupakan ladang, tempat kita bercocok tanam, di mana tanaman itu nanti akan kita petik tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah tempat bersawahnya untuk akhirat. Saat ini kita bertanam, saat ini kita bercocok tanam, maka insya Allah nanti ketika kita menghadap Allah, kita akan bisa mengambil hasil tanaman yang kita tanam tatkala kita hidup ini. Begitu juga kalau kita kepengen nanti menghadap Allah baik, maka saat inilah kita harus banyak-banyak melakukan amal ibadah. Saat inilah kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan, di mana amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan saat ini, insya Allah buahnya nanti, hasilnya nanti bisa kita petik saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nanti ketika kita menghadap liang lahat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke alam kubur. Karena kita ini baru berada di dua alam, alam rahim dari perut ibu kita, setelah dikeluarkan dari alam rahim, saat ini kita keluar di alam dunia. Masih ada beberapa alam lagi yang harus kita lalui. Saat di dunia inilah yang menentukan bagaimana kita nanti tatkala di alam berikutnya, alam kubur, selanjutnya alam mahsyar, alam di mana saat itu kita dimintai pertanggungjawaban segala apa yang kita buat. Alam kubur dan alam mahsyar, yaumul hisab, semuanya itu bergantung saat kita di dunia. Sekali lagi, semuanya itu saat kita dikubur dan juga di alam akhirat nanti tatkala kita menghadap Allah, itu bergantung saat kita di dunia. Kalau di dunianya kita baik, maka insya Allah dua alam ini kita akan memperoleh kenikmatan dari Allah. Karena Allah hanya menyiapkan bagi kita dua tempat, surga, neraka. Sekali lagi, Allah menyiapkan bagi kita dua tempat, surga, neraka. Nikmat kubur atau azab kubur. Kalau kita kepengenkan mendapatkan nikmat kubur, maka sekali lagi mulai dari saat ini yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita kepengen nanti menghadap Allah, nanti memperoleh kenikmatan, mendapatkan surganya Allah, maka yuk dari sekarang kita sama-sama memperbaiki diri kita.
Kalau yang selama ini sekali lagi masih banyak kekurangan-kekurangan, yuk kita perbaiki dan perbaiki. Ya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlena dengan dunia. Karena kalau kita sampai terlena, maka na'udzubillah, kita takut nian tatkala kita nanti menghadap syakaratul maut. Saat itu Allah perlihatkan di mana tempat kita menerima siksaan dari Allah, menerima azab kubur. Saat itu baru kita menyesali diri kita, menyesali karena perbuatan kita di dunia lalai kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Saat itu kita baru ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, Rabbana absarna, ya Allah aku melihat dan aku mendengar bagaimana dahsyatnya siksaanmu ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan aku, hidupkan aku kembali walaupun sesaat. Inna mungkinun, karena aku saat ini baru yakin akan dahsyatnya siksaanmu ya Allah. Alhamdulillah, kalau sudah saat itu datang maka sudah tidak lagi kesempatan bagi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi melalui momen pada malam hari ini kita bersama-sama menyiapkan diri kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan pada diri kita? Dalam surat Al-Asri Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini selalu berada dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Bagaimana kita menjaga keimanan kita? Iman yang memang benar-benar tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang memang benar-benar diyakini dalam hati, dikeluarkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadat. Selanjutnya apa? Wa amalun bil arkan. Siap menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman. Wa amilus shalihat, yang kedua beramal soleh, berbuat baik. Baik itu berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk keluarga kita, berbuat baik untuk orang tua kita, berbuat baik untuk anak-anak kita. Kita jaga selalu hubungan, silaturahim, perbuatan-perbuatan kita di dunia. Karena antara aman dan wa'amilus shalihat, keimanan kepada Allah dan perbuatan akhlak kepada sesama manusia itu berpengaruh. Dua-duanya bergandengan. Kalau dua ini tidak bergandengan, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat," kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat soleh, berbuat amal soleh, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Aman wa 'amilus shalihat, berbuat baik. Jadi sekarang bagaimana kita berusaha diri kita, setelah kita bagus keimanannya kepada Allah, sekarang bagaimana selanjutnya kita? Bagaimana kita bisa selalu berusaha berbuat baik kepada keluarga kita, berbuat baik kepada keluarga sesama manusia kita. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita kepengen digolongkan ke dalam orang-orang yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain, kebaikan buat orang lain, insyaallah. Wa amilus shalihat. Selanjutnya terakhir apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur. Kalau kita ada yang lupa, bersama-sama diingatkan kembali. Apalagi untuk almarhum ini tadi. Kalau mungkin ada salah-salah dari almarhum ini yang mungkin kita tidak tahu, lupa. Ada yang ingatkan, oh si almarhum ini ada salah kemarin sama kawannya, pernah melakukan sesuatu yang tidak enak, akhirnya kawannya tadi kecewa. Ngomong kita wakilkan minta maaf kepada temannya tadi. Ya mungkin kita tahu ada almarhum ini sesuatu yang belum selesai di dunianya. Sampaikan, ceritakan kepada keluarga-keluarganya, diberitahukan kepada anak-anak, disampaikan. Agar apa? Karena ini berpengaruh untuk almarhum tadi. Baik itu untuk kita juga nantinya sama. Kalau kita nanti sudah menghadap Allah, makanya kalau kita maaf ada sesuatu yang salah,
maka jangan sampai kita harus terus berbagi, berbagi dengan istri, berbagi dengan anak-anak, berbagi dengan keluarga. Agar apa? Agar saat nanti kita mungkin dipanggil oleh Allah, kita sudah ada yang menyambung lidah kita. Sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dalam haji wadahnya, haji bersama saat beliau mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu beliau ngomong ketika khutbah haji wadah, beliau ngomong, wahai kaum sahabat-sahabatku, saat ini aku sampaikan di sini, kalau mungkin dahulu aku dalam pergaulanku, kata baginda Rasulullah SAW, mungkin ada sesuatu yang tidak aku sengaja, mungkin tak sengaja aku memukul saudara-saudaraku, tak sengaja aku memukul, mungkin terkena akhirnya sakit. Disampaikan oleh Rasul. Pada saat itu ada yang muncul, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Melihat ada yang menunjuk bahwasanya Rasul pernah menyakiti saudara ini tadi, sahabat lain langsung merah mukanya. Melihat, dia ini ngampun ya, sama Rasul nama itu. Akhirnya majulah si fulan ini tadi. Si fulan ini tadi maju menghadap Rasul. Saya ya Rasul, engkau pernah menyambut aku secara tidak sengaja tatkala engkau mengecut kudamu ya Rasul. Itu kata Rasul tadi. Iya. Jadi aku nak balas, kalau bahasa kita. Aku nak balas. Aku dulu waktu dipecut ya Rasul, waktu kena pecutmu aku sedang tidak berbaju. Maka oleh karena aku juga kepengen engkau tidak berbaju, buka baju pada saat. Marah sahabat tadi melihat sebulan ini tadi minta apa itu kan. Akhirnya apa? Setelah baginda Rasulullah SAW buka baju, belumlah dipecut, sahabat tadi si fulan ini tadi langsung memeluk baginda Rasulullah SAW. Dipeluknya baginda Rasul. Berkata, ya Rasul, dah mungkin aku nak balas pecutanmu ya. Aku ingin badanku yang hina ini bisa bertemu, bisa nempel dengan badanmu. Ternyata seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi kami katakan di awal. Mungkin ada sesuatu yang belum kita sampaikan, ada sesuatu terkhusus untuk almarhum ini, sesuatu yang mungkin belum terpecahkan, ada sesuatu mungkin yang belum tersampaikan, yuk disampaikan. Disampaikan bagi keluarga-keluarganya, apalagi maaf anak-anaknya, arti kok anak-anaknya, anak-anaknya disampaikan, dibahas. Jangan sampai sekali lagi almarhum ini maaf terhalang karena masalah-masalah keduniaannya. Karena yang namanya masalah dunia ini tidak harus diselesaikan. Maka oleh karena itu kalau ada yang belum terselesaikan, inilah tugas kita. Tugas kita, kalau tadi di awal kami ceritakan itu persiapan kita, ya Bu, persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa tugas kita? Tugas kita terhadap orang yang meninggal ini. Tugas yang pertama tentunya sebelumnya kita sudah laksanakan. Tugasnya apa? Dari mulai memandikan, mengafankan, lalu menguburkan almarhum hingga dari ke pemakaman yang terakhir. Dan selanjutnya tugas selanjutnya ialah sering sekali kita sampaikan. Ketika kita sebelum melakukan sholat jenazah pasti kita berkata, jikalau mungkin almarhum ada masalah atau ada sesuatu yang dilakukan yang menyakiti Bapak Ibu hadirin, mohon kiranya dapat dimaafkan. Selanjutnya juga kita sering berkata, jikalau mungkin almarhum ini ada sangkutan hutang piutang, mohon kiranya jikalau hutang itu bisa diikhlaskan, mohon kiranya dapat diikhlaskan. Tapi jikalau hutang piutang itu butuh penyelesaian, berhubungan langsung dengan ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya. Jadi ahli warisnya sekalian, berhubungan langsung dengan ahli warisnya. Kalau mungkin ahli warisnya tadi tidak bisa menyelesaikan, mungkin bisa minta bantuan orang ketiga yang lain, mungkin keluarganya yang lain, minta mohon bantuannya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dari almarhum tadi. Ini tugas kita kepada yang meninggal. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, melalui malam hari ini paling tidak kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Kita sekali lagi memuhasabai diri kita, mengintrospeksi diri kita, kita kembali melihat diri kita. Apa dia yang nak kita siapkan nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti kalau kita menginginkan
segala amalan kita itu di dunia kita lakukan, nanti di akhirat juga kita bisa dapatkan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin." Jam berapa? Jam 10 ya ngomongnya tidak terang. Badainya jauh galau insyaallah. Entar lagi. Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Jadi ada 3 hal yang apabila 3 hal ini kita lakukan saat kita hidup di dunia, maka insya Allah kita lakukan ini tentunya dengan ikhlas mencari ridha Allah, maka insya Allah tatkala kita menghadap Allah, amalan yang kita lakukan di dunia ini 3 ini tadi akan terus mengalir saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Alhamdulillah almarhum ini, kalau kemarin kita sempat mengantarkan almarhum ke pemakaman terakhir, saya dengar betul, oh itu dari almarhum, wakafnya almarhum, dari keluarga almarhum. Saya dengar betul banyak cerita-cerita seperti itu. Alhamdulillah, yang baik-baik. Ada juga saya dapat informasi almarhum ini pernah berbagi, bersedekah untuk masjid. Alhamdulillah. Insya Allah dari amalan-amalan ini, sedekah jariah yang beliau almarhum lakukan ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir untuk almarhum sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah jariah. Yang kedua, bahal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang baik, bermanfaat. Kita dapat ilmu, belajar ilmu bermanfaat di sini kalau kita amalkan. Kalau belum kita amalkan baru dipakai dewek baik, Bu, memang manfaat tapi manfaatnya belum sempurna. Kalau pohon itu baru daunnya baik indah, tapi buahnya belum kita rasakan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, dalam pepatah Arab dikatakan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya, masih kurang manfaat buahnya. Yang terakhir apa? Wa waladin saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan, bukan cuma mendoakan orang tuanya baik. Kalau mungkin anak tadi tahu permasalahan dari orang tuanya bisa diselesaikan, alhamdulillah, anak yang soleh, alhamdulillah, itu akan bisa lebih membahagiakan orang tuanya. Dan memang ini baginda Rasul yang mengatakan,